Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila mu'allif hadha kitab al-Imam Al-Allamah Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ila jami'i talamidhi fi hadha al-ma'had lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد ونواصل الدراسة والقراءة إلى الباب السادس ووصلنا إلى عبارة وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. وجدتم؟ طيب افتحوا كتبكم. وصلنا إلى وثبت. Alinianya wasabata. Wasabata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa sabata lan tetap fi sahihaini ing dalam kitab sahihain. Wa sabata fi sahihaini dan tetap ada di dalam ditetapkan di dalam kitab sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Muslim. Sahihain hadis itu Bukhari Muslim. Anhu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wong man utawi sapa wong shalah kang salat sapa man as-subha ing subuh. Barang siapa yang salat subuh fahuwa mongko utawi man iku fi zimmatillahi ing dalem tanggungane Allah. Fahuwa mongko utawi man iku fi zimmatillahi ing dalem tanggungane Allah. Barang siapa yang sholat subuh maka sesungguhnya dia berada di dalam jaminan Allah Ta'ala. Ya, jadi jangan khawatir kalau kita sholat subuh itu kita sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari kita itu bakal dicukupi oleh Allah Ta'ala. Apalagi sholat subuhnya ya berjamaah, khususnya yang laki-laki ya. Kalau perempuan kan nggak wajib jamaah. Laki-laki sebenarnya nggak wajib juga, hukumnya fardu kifayah. Kalau ada juga yang mengatakan sunnah. Mazhab Syafi'i pun dua, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah tapi ditekankan banget, itu namanya sunnah muakkad ya, atau sunnah muakkadah. Atau ada juga yang mengatakan fardu kifayah, mentok-mentoknya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau ada sebagian yang melakukan, seluruh orang kampung itu gak kena dosa. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, maka seluruh orang kampung itu kena dosa. Begitu. Ya, itu fardu kifayah, mentoknya itu. Nah, tapi ini penting, jamaah ini penting.
Bahkan Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika, ada riwayat hadis Bukhari, saya pernah ngaji itu, setelah sholat balik badan, ya kan seringnya begitu Rasul. Mana ini, kok nggak jamaah? Seringnya begitu. Mana ini. Dan Rasul mengecam, saya akan membakar rumah orang-orang yang nggak jamaah. Itu Rasul. Tapi itu kecaman ya, bukan berarti kok Rasul kemudian membakar rumah orang itu. Rasul itu mengecam bahwa kalau ada orang yang nggak mau jamaah, saya ingin membakar rumahnya. Artinya sholat jamaah itu penting, ya, sunnah muakkad gitu. Jadi jangan kalau bisa kita tidak meninggalkan jamaah, kita jamaah. Jangan disepelekan. Ya, kadang kan orang menyepelekan berjamaah, ya kan? Alah sholat itu nggak harus jamaah kok. Ada bahkan yang mungkin nanti aja lah sholatnya gampang. Enggak, ya. Gampang lah nanti sampai mepet ke waktu sholat berikutnya. Itu nggak bagus, ya, nggak bagus. Fala yatlubannakum, mongko ora bakal yatlubannakum nuntut ing sira kabeh, maka tidak akan dituntut kepada kalian semua. Sapa Allah tidak akan menuntut kalian semua bisyai'in kelawan sewiji-wiji min zimmatihi saking tanggungane Allah. Allah tidak akan menuntut kepada kalian semua ketika kalian sholat subuh dan sekalian ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya. Ya, kebutuhannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah enggak minta balas gitu loh maksudnya. Allah sudah cukupkan kita nih. Allah sudah cukupkan kebutuhan kita karena kita sholat subuh dan Allah enggak minta balas. Ya, enggak minta balas apa-apa. Tapi ya kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita sehari-hari ditanggungkan kehidupannya sama Allah. Jangan khawatir bahwa besok itu saya makan atau enggak usah khawatir. Ya, jangan khawatir besok bisa jajan apa enggak usah khawatir. Ya. Ya, yakinlah bahwa kebutuhan kalian akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala selama kalian menjalankan perintah Allah Ta'ala. Tidak cuma salat subuh ya, salat yang lain juga. Jangan kira gara-gara ini salat subuh toh zuhur enggak, asar enggak, maghrib enggak, isya enggak, ya jangan. Ya. Enggak bisa. Semua salat dijaga. Kalau bisa jamaah gitu ya. Wa 'anil imamaini al-jalilaini lan saking al-imamaini imam loro al-jalilaini kang agung kalone. Dan dari dua imam yang mulia, siapa dua imam yang mulia ini? Abi Hanifah, rupane Imam Abu Hanifah, wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, imamaini al-jalilaini rahimahumallahu ta'ala. Apa qala dawuh sapa Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i, in lam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Iklam umpama ora ono, iklam yakun umpamane ora ono apa sapa al ulama iku awliya Allahi dadi kekasihé Allah atau dadi waline Allah. Kalaulah ulama ini tidak menjadi kekasih Allah,
kalaulah ulama ini tidak menjadi kekasih Allah, falaisa lillahi waliyun, falaisa lillah mongko ora ana iku lillahi kaduwe Gusti Allah apa waliyun kekasih. Andai kata ulama itu bukan kekasih Allah, andai kata ulama itu bukan menjadi kekasih Allah, maka tidak ada di dunia ini yang Allah kasihi. Maka tidak ada di dunia ini yang menjadi falaisa lillahi wali, maka tidak ada untuk Allah seorang kekasih. Ya, kita ulangi, in lam yakunil ulama'u awliya Allah falaisa lillahi waliyun. Jikalau ulama tidak menjadi kekasih Allah, maka tidak ada untuk Allah itu seorang kekasih. Jadi ulama itu adalah kekasihnya Allah, yang kita harus memuliakan beliau-beliau ini. Ya, bab ini kan bab untuk memuliakan para orang-orang yang menjadi ulama, orang-orang yang membawa ilmu agama Islam. Wa qala al-imam wa qala lan-dawu sapa al-imam al-hafiz, imam kang apal hadis, ya, al-hafiz imam kang apal hadis. Kalau ada al-hafiz di sebelum nama, itu tanda dia hafiz hadis, dia apal hadis, ya. Al-hafiz itu ciri untuk ulama yang hafal 100.000 hadis. Itu sebutannya al-hafiz. Ya, kita nggak ada. Jangan 100.000 hadis, 42 hadis ini susah banget kan, Arba'in Nawawi dia hafal. Ini berapa? 100.000 hadis dihafal. Ya, namanya di awalnya dikasih al-hafiz. Ya, jadi kalau ada al-hafiz di awal, itu bukan hafiz Quran, tapi hafiz hadis, hafal hadis. Ya, kalau nanti ada dari sini yang mau menghafalkan 100.000 hadis, monggo. Ya, 100.000 hadis kumpulkan saja, dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Nasa'i, ya, dan macam-macam itu kitab-kitabnya itu dihafalkan. Ya, 6 kitab dari situ saja kalian hafal, kalian sebutnya nanti Hadratus Syekh. 6 kitab aja. Sedangkan kitab hadis itu induknya 6, ada yang sampai 9. Sedangkan sering melihatkan HR Bukhari, berarti satu kitab itu. HR Muslim, satu kitab. HR Tirmizi, satu kitab dia punya. HR Ibnu Majah, punya juga Ibnu Majah, ya. HR Ahmad. Ahmad ini selain pendiri mazhab Ahmad bin Hanbali, beliau juga punya Musnad Ahmad bin Hanbal, ahli hadis juga beliau. Ya. Jadi kalau HR Ahmad itu Ahmad bin Hanbal, ya, pendiri mazhab Hambali. So, ya. Kemudian banyak lagi, ya, banyak Nasa'i, Tirmizi, Tabrani, ya kan, dan macam-macam. Itu semua adalah kitab-kitab induknya hadis. Kalau kalian hafal kitab induk beliau-beliau ini, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, harusnya muncul yang akan menjadi pengganti daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau penghafal 6 kitab hadis, namanya Kutubus Sittah. 6 kitab hadis beliau hafal. Dan sampai sekarang belum muncul lagi siapa sih yang menghafal 6 kitab induk hadis ini, belum muncul. Ya, karena ya, sulit, ya. Gak cuma hadis, sehingga kalau anak-anaknya juga, kita selama ini gak ada nih anak-anaknya. Haddasana qala Rasulullah, wajar. Itunya juga dihafal, sanadnya itu dihafal juga. Ya, dan itu susahnya di situ. Ya, terkadang lebih enak ngafal matanya, isinya, daripada ngafal sanadnya. Itu kan belibetnya di situ. Adanya ilmu hadis itu gara-gara sanad sebenarnya. Kalau matan itu ya ada yang termasuk juga, tapi lebih kepada sanad ilmu hadis itu. Kalau mau tahu, adanya ilmu hadis itu diperuntukkan khususnya untuk menjaga sanad, rangkaian sanad, dan juga matan. Ya, matan nanti ada caranya bagaimana memahami matan.
Tapi lebih utamanya ilmu hadis itu kepada sanad. Ini dari siapa? Orang ini bagaimana? Dilihat begitu. Orang ini tukang bohong enggak? Kalau tukang bohong, nggak usah diterima hadisnya. Ya, hadisnya nggak usah diterima. Oh, orang ini enggak tukang bohong, cuma hafalannya lemah. Oh, jadi begini hadisnya. Dan macam-macam. Oh, di tingkatan ini ada kosong nih orang, harusnya ada orang. Ini gak ada orang. Oh, ini kelompat. Ini namanya hadis apa? Ada. Gara-gara sanad adanya ilmu hadis. Gitu, ya. Kalau ada yang bisa hafal, silakan. Kalau nggak ada yang bisa hafal, minimal ya Arba'in Nawawi 42. Itu saja, ya. Atau minimal doa hadis-hadis pilihan yang nggak ada sanadnya jelas, langsung hadisnya, ya. Yang ada peki itu kan, langsung hadisnya aja, nggak ada sanadnya. Itu minimal, ya. Ada hadis yang kita hafal, nggak katakan Arba'in Nawawi lah 42 hadis. Atau Bulughul Maram. Kalau Bulughul Maram masih banyak penghafal Bulughul Maram, insyaallah di dunia ini ya. Kalau di Indonesia Allah a'lam. Kayaknya belum juga di Indonesia muncul untuk penghafal hadis Bulughul Maram misalnya. Ya, Bulughul Maram itu sampai 1000 berapa? 1400-an, enggak sampai 1500. Bulughul Maram 1400-an hadis tentang fikih. Itu bagus juga kalau mau dihafal. Tapi nanti saja. Kita masih punya tanggungan yang lain yang itu menyusul, ya. Arba'in Nawawi saja itu pun menyusul, nanti dulu kita hafal Quran dulu. Yang hafal Quran, yang enggak ya Arba'in Nawawi kan nanti tak pilih dari Tibyan juga dimasukin, dari Sama'il Muhammadiyah dimasukin, dari Al-Azkar dimasukin, dari Riyadhus Shalihin dimasukin, ya. Nanti ada targetan yang harus dihafal. Baik, kemudian siapa Al-Hafiz ini? Abul Qasim Ibnu Asakir, ya. Rupanya Abul Qasim bin Asakir rahimahullahu ta'ala. Ibnu Asakir, ya, Ibnu Asakir. Ini luar biasa beliau, Ibnu Asakir. Ya, 100.000 hadis beliau hafalnya. 100.000 hadis. Kita biasa nyebutnya Ibnu Asakir. I'lam waruhasiro ya akhis, wahai sedulur ingsun, waffaqna muga-muga nulungi ing ingsun sapa Allahu Allah, semoga Allah menolong kita. Wa iyyaka lan sertane sira dan kamu juga, limardatihi marang perkara kang den ridhoni Allah, terhadap perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alana lan dadiake ing kita dan menjadikan kepada kita mimman yakhshahu, saking wong kang wedi sapa man ing Allah. Mimman yakhshahu, saking wong kang wedi sapa man ing Allah, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, wa yattaqihi lan taqwa sapa man ing Allah, dan bertakwa kepada Allah taala haqqa tuqatihi kelawan saknyatane takwa marang Gusti Allah. Haqqa tuqatihi kelawan nyatane takwa marang Allah taala. Anna setuhune anna luhumal ulamatu, setuhune piro-piro daginge ulama, bahwasanya dagingnya ulama iku masmumatun, beracun. Bahwa sesungguhnya dagingnya ulama itu beracun. Wa adatullahi, lan pengadatane Gusti Allah. Wa adatullahi, lan pengadatane Gusti Allah, dan merupakan sunnatullah, kebiasaan Allah, ya, adat sunnatullah kita biasa sebutnya, hal-hal yang biasa terjadi, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa adatullah, dan sunnatullah taala
fi hadki astari ing dalam buka astar aib, ing dalam buka aib muntaqisihim wong kang ngino-ngino ing ulama, wong kang ngino-ngino ing ulama iku ma'lumatun wis pertelo, dan merupakan sunnatullah ta'ala di dalam membuka aib orang-orang yang menghina ulama. Itu sudah merupakan hal yang biasa, sudah merupakan hal yang diketahui, ya. Jangan menghina ulama kalau nggak mau aibnya dibuka, gitu. Ya. Jangan menghina ulama kalau nggak mau aibnya dibuka. Siapapun ulamanya, ya, ulama yang benar, ulama yang sholih, yang beramal sholih sesuai jalurnya, kemudian kalian menghina-hina, padahal ini ulama yang nggak salah jalan lah, ya. Nah itu hati-hati. Suatu saat mungkin aib kalian akan dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga, ya, jaga perilaku, jangan sampai kita menyakiti ulama, jangan kita menghina ulama, karena kalau kita menghina ulama, ya Allah akan membuka aib-aib kita juga nantinya. Ya, siapa sih yang gak punya aib di dunia ini, ya kan? Semua manusia itu pasti punya aib. Ya, sebaik-baiknya manusia itu mesti punya aib, mesti. Namanya manusia itu makanul khata' wan nisyan. Ketika dia khata', dia salah, dia nisyan, dia lupa, dia pengen sesuatu itu enggak nampak, ya kan? Ketika dia salah, malu dia, kesalahannya nampak. Maka kalau pengen ditutupi aib-aib kalian, jangan menghina ulama, ya, jangan menyakiti ulama. Kenapa? Karena luhumal ulama, anna luhumal ulama masmumatun, dagingnya ulama itu beracun, gitu ya. Ini yang benar-benar ulama, bukan yang ngaku-ngaku ulama, ya. Yang benar-benar ulama, dia amalnya ya sholih, berilmu, enggak neko-neko, ya, enggak buat sholat subuh jadi 3 rakaat, enggak ngadain sesuatu yang aneh-aneh, ya. Ya itulah yang lurus lah, bukan yang aneh-aneh. Ya, kalau yang aneh-aneh ya wallahu a'lam. Ya. Wa anna man atlaqa, wa anna lan setuhune man sapa wong atlaqa kang ngucapake sapa man. Wa anna lan setuhune man sapa wong atlaqa kang ngucap sapa man lisanahu ing lisane man fil ulama'i ing dalam ulama bisalbi kelawan fitnah, dia memfitnah ulama. Ini bagaimana nih? Ada ulama kemudian kita fitnah. Jangankan ulama, orang biasa aja nggak boleh difitnah, ya kan? Teman kita apa boleh difitnah? Ya nggak boleh. Jangankan ulama. Bagaimana kalau ulama? Ya tambah lagi nggak bolehnya, ya kan? Orang teman kita aja nggak boleh difitnah, orang biasa aja nggak boleh difitnah. Ini sekarang ulama difitnah, ya. Dia nggak melakukan itu, tapi dia difitnah. Dia melakukan itu macam-macam lah, ya. Fitnah kepada ulama terhadap sesuatu yang dia tidak lakukan, itu namanya fitnah, ya. Kan kalau kata-kata kita fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Itu kepada orang biasa. Ini kepada ulama lebih kejam daripada bunuh 10 orang. Ya mungkin begitu, ya. Kiasnya begitu. Bagaimana kemudian kalau ada orang yang sengaja menghina, sengaja memfitnah ulama, ya. Ibtalahullah, Allah ibtalahu bakal uji sapa Allah. Allah akan mengujinya, Allah Ta'ala akan mengujinya qabla mautihi, ing dalam sadurunge maut, ing dalam sadurunge matine man bi mautil qalbi, kelawan matine ati ngeri, ya. Allah akan mengujinya sebelum kematiannya dengan mematikan hatinya. Dia udah enggak berperasaan lagi, dia udah
ya ya di jalan yang tersesat lah gitu. Itu kalau sudah mati, hati itu sudah nggak bisa diomongin lagi ya. Orang yang hatinya sudah mati udah susah mau diomongin, nggak bisa diomongin. Itu tanda matinya hati. Kalau hatinya masih hidup, dia mendapatkan nasihat, sadar bahwa saya harus begini, saya harus lebih baik. Kalau dia salah dinasihati, sadar bahwa saya itu salah, saya akan menjadi lebih baik. Itu orang yang insya Allah hatinya masih hidup, masih aman. Tapi kalau hatinya dia udah mati, udah nggak sehat, dinasehatin nggak merasa, ya, dinasehatin kemudian malah nggak menerima nasihat. Itu orang-orang yang hatinya sudah keras, hatinya sudah mati. Kalau ada orang yang memfitnah ulama, Allah sebelum mematikan dia, Allah matiin dulu hatinya, ya, sehingga tidak ada lagi cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Allah matikan hatinya. Nggak di jalan yang benar berarti, bukan siratal mustaqim, ya, siratal munhanim, ya. Makanya bukan siratal mustaqim, bukan jalan yang lurus yang dijalani, tapi siratal munhanim, ya, berbelok-belok, bahkan mungkin beloknya ke sana, ya, bukan lagi ke jalan yang benar, ya. Jangan kita memfitnah ulama, jangan kita menghina ulama. Kalau kita mau kehidupannya tetap tenang-tenang saja, berkah selalu. Falyahzar, ini firman Allah Taala, falyahzaril ladzina mongko becik wediya sira, mongko becik wediya sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang padha nulayani alladzina an amrihi saking perintahe Allah Ta'ala antusibahum ing yen to ngenani ing alladzina fitnatun apa fitnah au yusibahum utawa ngenani ing alladzina apa azabun alimun siksa kang nglarakake. Perhatikanlah, hati-hatilah atau hati-hatilah wadiya sira. Hati-hatilah kalian semua ketika kalian membedakan, ketika kalian menyalahkan akan perintah Allah Ta'ala. Kalian menyalahkan perintah Allah Ta'ala, artinya berbeda. Ya, kalian itu kan berbeda daripada perintah Allah Ta'ala. Kalian menjalani sesuatu yang berbeda dari yang diperintahkan Allah Ta'ala, menjalani yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Antusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim, maka engkau akan diberikan fitnah. Fitnah itu bukan fitnah, ya. Fitnah itu artinya apa? Sebuah kebinasaan, sebuah kesengsaraan, itu fitnah, ya. Jangan-jangan engkau nanti akan diberikan kesengsaraan, kesulitan, au yusibahum azabun alim, ataupun di dunia tidak diberikan kesulitan, tidak diberikan kesengsaraan, tetap di atas kalian, ya. Sudah berbuat salah, berbuat buruk, ya. Kemudian nggak ditegur sama Allah, merasa bahwa dirinya benar, ya. Padahal perilakunya itu salah, menghina ulama, memfitnah ulama, salah dia. Tapi dia tidak dijatuhkan sama Allah, tidak dibuka aibnya sama Allah, tidak dimatikan hatinya mungkin sama Allah. Dia merasa dirinya benar, itu sudah dimatikan hatinya, ya. Ketika merasa dirinya benar, tuh nggak ada tanda-tanda bahwa Allah murka kepada dia, dia merasanya begitu. Jangan-jangan yusibahum azabun alim, Allah akan memberikan azab yang pedih nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab.